Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Di sini kita akan membahas tentang hadis nomor 117 bagi orang yang bersenggama dengan istrinya ya secara berturut-turut kayak gitulah. Apakah dia sunnah untuk berwudu, wajib untuk berwudu apa tidak, seperti itu. Ini hukum bagi orang yang berwudu pada saat dia berjima dengan istrinya. Jadi misalkan anggap 2 ronde, 3 ronde. Nah, apakah di sela-sela itu dia sunnah berwudu apakah tidak? Di sini dijelaskan dari sahabat Rasulullah, yaitu dari Abi Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an, rawahu Muslim. Wa zadal Hakim. Nah, Imam Hakim di sini menambahkan fa innahu ansyatu lil audi, karena sesungguhnya melakukan wudu di tengah kita melakukan hubungan bersenggama dengan istri. Jadi di sela-sela kayak gitu kan. Jadi sudah selesai nih ronde pertama, mau beranjak ke ronde kedua seperti itu. Nah, di antara ronde pertama dan ronde kedua ini kita wudu. Nah, di situ di sini tambahan dari Imam Hakim itu akan memberikan hasrat kita lagi untuk mengulanginya. Seperti itu yang ditambahkan oleh Al-Imam Hakim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu, jika salah satu di antara kalian mendatangi ahlahu, di sini keluarganya, yang dimaksud di sini adalah istrinya. Ini bahasa kinayah. Kalau ada teman-teman yang kemarin sempat menanyakan apa itu bahasa kinayah, yaitu bahasa untuk memperhalus supaya maknanya supaya tidak ditangkap vulgar oleh seseorang, seperti itu. Bahasa halus lah. Kalau istilah Melayu itu di bahasa berlapik kayak gitu. Jika seseorang di antara kamu ingin menjima istrinya, seperti itu sebenarnya kasarnya. Summa arada ayyauda, kemudian seseorang tersebut ingin mengulanginya. Jadi ronde pertama selesai, mau ke ronde kedua. Falyatawadda bainahuma, maka di antara satu ronde kedua ronde itu diselingi dengan wudu. Bainahuma wudu'an, dengan satu kali wudu. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa zadal Hakim, di sini Imam Hakim menambahkan fa innahu ansyatu lil aud, fungsinya kita di sela-sela kita ronde pertama dan ronde kedua itu melakukan wudu. Di antara 2 ronde tersebut itu untuk memberi
semangat kita lagi untuk mengulangi. Nah, kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah orang yang mempunyai jinabah selalu terancam oleh gangguan setan, seperti itu. Karena malaikat yang mulia menjauhkan dirinya. Jadi kalau misalkan seseorang itu jenabah, maka secepatnya harus berwudu, secepatnya harus bersuci, seperti itu. Baik itu mandi besar dan bertayamum kalau misalkan tidak ada air. Maka syariat menganjurkan untuk berwudu karena hikmah-hikmah yang sangat ajaib, antara lain ialah pertama, apabila ia bermaksud kembali bersetubuh, melakukan ronde kedua seperti itu, maka hal itu lebih memberikan semangat untuk mengembalikan kekuatannya. Yang kedua, karena wudu merupakan kesucian yang kecil, maka hal ini dapat dijadikan sebagai benteng bagi dirinya secara keseluruhan. Yang ketiga, karena wudu itu ada kalanya mendorong seseorang untuk mandi wajib atau mandi jenabah. Hal inilah yang diharapkan dari syariat hadis ini sebenarnya untuk diamalkan. Kalau kita analisis lafadznya adalah ata ahadukum ahluhu, di sini yang dimaksud adalah menyetubuhi istrinya. Summa arada ayyauda, kemudian ia hendak mengulangi bersetubuh lagi, istilahnya melakukan ronde kedua. Wudu'an di sini maksudnya wudu menurut syariat. Pengertian ini berlandaskan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah yang mengatakan falyatawaddo wudu'ahu lis-shalah. Maka hendaklah ia berwudu seperti wudu untuk sholat. Jadi yang dimaksud wudu di sini falyatawaddo bainahuma wudu'an, di sini ya wudu sebagaimana kita wudu pada untuk sholat. Nah, fikih hadisnya adalah orang yang hendak menggauli istrinya yang kedua kalinya disyariatkan untuk berwudu. Yang kedua, diperbolehkan berobat untuk menambah semangat, seperti itu. Kalau misalkan ya jamu dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Yang ketiga, mandi di antara dua persetubuhan tidak wajib. Nah, jadi kalau misalkan mandi itu tidak wajib, tapi disyariatkan itu untuk wudu, melakukan wudu terlebih dahulu. Disyariatkan meringankan jenabah dengan wudu karena wudu merupakan suci kecil agar orang yang bersangkutan tidak terhalang dari berkah yang ditemani oleh malaikat. Dan hadis yang lain disebutkan di sini, ada hadisnya, salah satun la taqrabuhumul malaikatu al-junubu wasyaqanu wal mutadammihu bil khuluqi. Ada tiga orang yang mana para malaikat tidak mau mendekatinya. Yang pertama yaitu orang yang mempunyai junub, itu malaikat tidak akan mau mendekatinya. Yang kedua adalah orang yang mabuk. Dan yang ketiga adalah laki-laki yang melumuri dirinya dengan khuluq, obat penguning. Bil khuluqi. Saya belum tahu ini obat penguning seperti apa. Mungkin teman-teman bisa kasih komentar nanti, bisa kasih tahu di kolom komentar apa itu khuluq, obat penguning. Kemudian yang kelima, etika di dalam bertakbir berungkap, yaitu dengan memakai kata-kata sindiran untuk menceritakan hal-hal yang tabu.
takbir dengan menggunakan bahasa atau kalau yang umum itu bahasa kinayah. Jadi yang dimaksud bahasa kinayah itu apa? Ata ahadukum ahluhu di situ. Itu bahasa kinayah, bahasa yang berlapik untuk supaya bahasanya tidak vulgar seperti itu. Oke, itu saja hadis nomor 117 tentang syariat kita berwudu dengan berwudu untuk ronde ke-1, kedua, dan ketiga seterusnya seperti itu ya kan. Jadi di sela-sela kita mau berhubungan lagi itu wudu, kemudian mau dari ronde kedua mau ronde ketiga wudu lagi seperti itu. Jadi setelah selesai, misalkan ronde ketiga selesai kelar, ya tutup langsung dengan mandi wajib. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hadza fastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.